Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Masih dalam suasana lebaran? Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Naam, taqabbalallahu minna wa minka mas bro. Mohon maaf lahir batin juga ya. Maaf nggak bisa beri angpo. Nggak apa-apa Pak Haji. Tapi yang penting nanti transferannya. Ya transfer nanti uang kalau ada mas bro. Ya, sip lah. Nanti belakang ya ngomong ya. Bisikin berapa? Ya beres lah. Oke, yang masih baru mudik pulang kampung, kangen-kangenan sama orang tua, sama saudara. Iya Pak Haji ya, yang sudah mudik ya saling maaf-maafan, sambung silaturahim dengan keluarga dekat maupun keluarga jauh. Ya yang jarang ketemu atau yang sering ketemu di dunia maya lewat sosial media sekarang bisa temu darat ya. Iya, bisa temu darat langsung maaf-maafan bila banyak salah kata. Saya ada pantun Pak Haji. Apa pantunnya? Gini Pak Haji, pita dibuat untuk kacamata. Cakep. Terus apa lagi? Ya saya pikir dulu Pak Haji, bentar. Pita dibuat untuk kacamata. Cakep. Terus apa ya? Ya jadi lupa Pak Haji. Ya udah tarik dulu nafas dulu mas bro. Udah Pak Haji. Oke langsung aja, nggak usah cakep-cakepan, langsung aja cepetan, ditungguin kelamaan. Iya Pak Haji ya. Ambil pita dibuat untuk kacamata. Sore-sore pergi ke Dufan. Bila pita banyak salah kata, sorry ya, mohon dimaafkan. Oke, cakep mas bro, cakep gitu dong. Dari tadi kelamaan ini kupatnya keburu diambil pesemeong. Iya maaf Pak Haji, namanya juga bingung. Ini THR belum turun, udah lebaran, jadi pikirannya kemana-mana. Nggak usah curhat di sini atau seluruh dunia nanti pada tahu. Oke, langsung sajalah, nggak usah curhat dengan kesusahan diri sendiri. Karena lebaran kita harus berbagi kebahagiaan dan kegembiraan di hari raya lebaran ini. Iya, kita saling berbagi kebahagiaan dan kegembiraan lewat cerita Abu Nawas. Ya, diambil hikmahnya saja ya, jangan dibikin pusing ya. Mari simak cerita Abu Nawas dan tetap konsentrasi. Ya, konsentrasi. Serbuk gatal Abu Nawas membuat fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada salah satu prajurit istana, sebut saja namanya adalah Abu Gosok. Abu Gosok ini sangat tergoda dengan kecantikan permaisuri raja. Kebetulan dia bertugas sebagai pengawal permaisuri raja kemanapun sang permaisuri pergi. Abu Gosok senantiasa mengawal permaisuri. Karena seringnya bersama permaisuri, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Gosok. Witing tresno jalaran soko kulino, kata orang Inggris. Tapi ia sadar siapalah dirinya ini. Apalagi kalau dirinya sampai ketahuan jatuh cinta pada permaisuri, dia bisa dihukum mati. Tapi ia sangat terobsesi kepada permaisuri. Dia mau melakukan apapun demi permaisuri. Dan suatu hari Abu Gosok mendatangi rumah Abu Nawas untuk minta permasalahannya diselesaikan. Karena dia orang yang paling dekat dengan keluarga Baginda Raja. Dengan akalnya yang cerdik, Abu Gosok yakin Abu Nawas bisa memberikan solusi atas permasalahannya ini. Kamu gila Abu Gosok, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda Raja, tutur Abu Nawas mencoba memperingatkan Abu Gosok.
Iya, saya tahu Abu Nawas. Maka dari itu saya ingin kamu memberikan solusi dari permasalahan saya. Saya hanya ingin mencium tangannya saja tanpa menjalin hubungan yang lebih dalam. Itu aja kok. Please bantulah gue, Abu Nawas. Saya akan membayar kamu 100 dinar. Rayuan Abu Gosok kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun terdiam dan berkata, tapi janji ya, hanya sekedar mencium tangannya saja, tidak boleh lebih, ucap Abu Nawas mewanti-wanti kepada Abu Gosok. Iya Abu Nawas, saya janji, balas Abu Gosok mencoba meyakinkan. Baiklah, kalau begitu mana 100 koin emas yang kau janjikan kepadaku? Tanya Abu Nawas. Oh ya nanti dong, kalau rencanamu sudah berhasil, baru aku akan membayarmu, ujar Abu Gosok. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuatkan sebuah ramuan serbu gatal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbu gatalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Tuan Abu Gosok. Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan istri raja, kata Abu Nawas kepada Abu Gosok. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan, pesan Abu Nawas. Keesokan harinya, seperti yang sudah direncanakan, Abu Gosok mengawal sang permaisuri kemana dia pergi. Dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang dalam keadaan lengah, Abu Gosok menaburkan serbuk gatal ke tangan permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan permaisuri merasa sangat gatal-gatal sekali. Hampir seluruh tabib didatangkan untuk menyembuhkannya, tapi tak satu pun yang berhasil menyembuhkannya. Baginda Raja pun mulai cemas dan khawatir. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas yang sangat cerdik dan cerdas. Lalu Baginda memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas kemari. Panggil Abu Nawas kemari, kata Baginda Raja kepada para pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada keperluan apa? Apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam tahu, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Begini Abu Nawas, istri saya terkena penyakit gatal-gatal. Sampai ini belum ada yang bisa menyembuhkannya, tanya Baginda kepada Abu Nawas. Oh begitu Tuan, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri, pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda Raja sambil menggaruk-garuk tangannya menyodorkan tangan kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun berpura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata kepada Paduka Raja, oh gini sang Paduka, gatal yang dialami oleh permaisuri ini terbilang sangat aneh. Sebab hanya ludah Abu Gosok yang mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal yang ada di tangan permaisuri. Dan Abu Gosok harus menciumnya dan menjilat-jilat dengan ludahnya sampai membasahi tangan permaisuri. Itu bisa menyembuhkannya, jelas Abu Nawas kepada Baginda Raja. Akhirnya Baginda Raja menyuruh Abu Gosok untuk menjilatinya. Dan beberapa lama sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal tersebut. Tapi benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri segera hilang seketika. Permaisuri pun sembuh dari sakit gatalnya berkat ludah Abu Gosok. Kini keinginan Abu Gosok akhirnya terpenuhi sudah. Keesokan harinya Abu Nawas menagih 100 koin emas yang sudah dijanjikan oleh Abu Gosok. Namun Abu Gosok malah menolaknya dan malah tertawa. Hahaha, Abu Nawas, itu aku hanya bercanda saja denganmu. Kamu pun tidak berani membocorkan masalah ini, karena kalau sampai kamu membocorkan nilai citra kamu dan kerahasiaan kamu juga akan saya bocorkan kepada Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, tunggu saja kamu Abu Gosok, saya telah dibohongi oleh kamu. Kamu mempermainanku, aku pun akan mempermainan kamu. Abu Nawas besok paginya menyelinap ke kamar raja, lalu ia menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda bagian belakang.
Beberapa jam kemudian terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar. Abu Gosok, cepatlah kemari, pantatku gatal sekali. Semua prajurit yang ada di dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Gosok itu sendiri. Dan Abu Gosok tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Gosok terpaksa memasuki kamar sang raja. Tentunya bisa ditebak apa yang dikerjakan oleh Abu Gosok. Sementara itu, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Gosok saat keluar dari kamar Baginda Raja. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilangnya orang iman, sudah sepatutnya kita mengambil hikmah dari pelajaran yang dialami oleh Abu Gosok dan Abu Nawas, bahwasanya kita harus menetapi janjinya kepada teman, kepada siapa saja yang sudah kita berikan janjinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Oh iya, masih ada kisah selanjutnya. Bonus. Mau bonus nggak? Oke, bonus ya. Bonus Ramadan. Kisah selanjutnya adalah kisah tentang apa ya? Adalah kisah tentang Abu Nawas. Abu Nawas ada-ada saja tingkahnya. Demi mendapatkan keberkahan dari orang alim, ia sampai sempat akan dimarahi oleh Baginda Raja. Kisah ini berawal ketika ada seorang alim yang pergi dari tanah suci. Kedatangannya disambut oleh Baginda Raja dan seluruh rakyatnya. Abu Nawas yang kala itu juga berada di sana, langsung menyambut orang alim tersebut dan mencium tangannya. Kemudian Abu Nawas berkata kepada orang alim tersebut, "Wahai Tuhan Syekh, sudilah kiranya Anda mampir ke rumah saya. Saya ingin rumah saya mendapatkan keberkahan dari Tuan Syekh," pinta Abu Nawas. Orang alim yang terkenal ramah ini kemudian menyanggupi permintaan Abu Nawas. Baiklah Tuan, insya Allah besok saya akan datang ke rumahmu," balas Tuan alim tersebut. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya ia mendatangi rumah Abu Nawas beserta Baginda Raja dan prajurit-prajurit serta menteri istana. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah Abu Nawas. Kosong ya, kemana orangnya? Kemudian beliau salam lagi, "Assalamualaikum." Tapi tidak ada jawaban lagi. Kemana orangnya ini? Sementara Baginda tanpa sengaja lewat jendela melongok-longok, melihat-lihat Abu Nawas yang sedang duduk santai di ruang tamu. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mengerjai orang alim, pikir Baginda Raja. Dikasih salam kok diem baik padahal dengar. Barulah setelah ucapan salam ketiga, "Assalamualaikum," Abu Nawas menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," dan membukakan pintu sambil mencium dan memeluk orang alim tersebut. Raja langsung mengherdiknya, "Kamu kurang ajar Abu Nawas. Kamu bercanda jangan keterlaluan. Aku tahu kamu dari tadi sebenarnya mendengar ucapan salam dari Syekh ini kan? Tapi sengaja kamu tidak menjawabnya," bentak sang raja kepada Abu Nawas. "Saya tidak bercanda, wahai Paduka," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak membuka pintunya dan menjawab salam?" tanya Baginda kembali. Begini Paduka yang mulia, bukankah salam adalah suatu doa dan rahmat yang diberikan kepada orang yang disalami? Saya ingin didoakan bukan hanya sekali, sampai saya didoakan sampai 3 kali. Jadi seperti itu saya tidak menjawabnya hingga jawaban salam 3 kali. Alasan Abu Nawas itu pintar juga. Dia ingin didoakan orang alim sebanyak 3 kali. Kamu sungguh beruntung Abu Nawas.
pikir Baginda Raja. Sementara orang alim yang bersama mereka hanya tersenyum penuh kesejukan. Lalu beliau pun memanjatkan doa-doa agar rumah Abu Nawas senantiasa mendapatkan keberkahan. Raja pun merasa iri kepada Abu Nawas, namun kagum dengan kecerdikannya. Dia bisa didoakan salam 3 kali oleh orang alim dan didoakan pula kebarokahan pada rumahnya oleh orang alim tersebut. Dari berbagai kisah yang telah kita dengarkan, tentu saja banyak hikmah yang bisa kita ambil. Oke, cukup sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Assalamualaikum Mbak Aji, Bu Aji. Piye kabare? Ese enak jamanku toh? Toh. Oke. Let's begin in konsentrasi. Tahan nafas, tahan nafas, tahan nafas. Baiklah, ini kisahnya Abu Nawas. Abu Nawas sekarang menjadi gurunya koruptor. Bagaimanakah kisahnya? Ada-ada saja memang akal Abu Nawas untuk membuat Baginda Raja merasa tidak berkutik, manakala dirinya tak sanggup menjalankan tugas yang diberikan oleh Raja. Seperti pada kisah berikut ini. Diceritakan waktu itu, suatu hari Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membelikannya seekor sapi yang gemuk, gendut, imut, gemoy. Hai Abu Nawas, sekarang kamu pergilah ke pasar dan segera bawakan ke hadapanku seekor sapi yang gemuk, yang gendut. Titah Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tugasnya memang terasa sangat sederhana, tapi membuat Abu Nawas menjadi bingung 7 keliling. Baginda Raja sama sekali tidak memberinya uang sepeser pun. Padahal untuk memberi sapi yang diinginkan oleh Raja tentulah harganya sangat mahal, yaitu sekitar 1000 dinar. Sedangkan Abu Nawas sendiri tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membeli sapi. Terus gimana dong? Dalam hati Abu Nawas pun berkata, Paduka Raja memang sengaja ini ingin mengerjaiku. Pikir Abu Nawas, dalam hatinya merasa geram. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehilangan akal cerdiknya. Setelah lama berpikir merenung, Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Toing! Ia pun segera berangkat pergi menuju ke pasar dengan berlari. Sampainya di sana, ia mendapati seorang penjual sapi yang sedang bobok manis tertidur lelap, pulas di samping sapi miliknya. Abu Nawas pun kemudian membangunkannya. Hai Kisana, bangun, sahur. Dengan tangan meraba-raba si penjual sapi bangun dari tidurnya. Siapa itu? Ternyata dia adalah seorang yang buta matanya, tidak melihat. Melihat hal itu, Abu Nawas pun langsung memanfaatkannya. Kebetulan ini ide yang baik. Hei kawan, apakah kau tahu bahwa sapi yang kamu jual ini adalah sapi ajaib? Ingatlah, sapi ini itu bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur. Kamu tahu nggak, sapi kamu itu sapi ajaib. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, si penjual sapi tak langsung percaya begitu saja. Tetapi Abu Nawas selalu meyakinkannya dan terus-menerus bahwa yang dikatakannya itu adalah benar. Dia tak putus asa untuk meyakinkan kepada penjual. Karena penasaran, penjual sapi tersebut bertanya kepada sapinya, apakah kamu benar sapi bisa berbicara? Abu Nawas yang berpura-pura menjadi sapi pun menjawab, ya, saya bisa berbicara. Kenapa? Tapi hanya kepada orang-orang yang jujur saja, hatinya yang bersih, tidak ternoda. Mendengarkan suara sapi itu, penjual itu merasa terkejut dan bertanya kembali, apakah ini benar suara sapi? Atau suara kamu, hai Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab, saya tidak bisa bohong. Itu suara sapi kamu. Itu berarti menandakan kamu adalah orang yang jujur di sana. Iya toh? Mendapat sanjungan seperti itu dari Abu Nawas,
Ia pun tersenyum dan mulai mempercayainya. Ia kembali bertanya, sapi, kalau kamu memang benar-benar bisa bicara, beritahu saya, berapakah harga yang pantas untukmu? Tanya si penjual kepada sapi miliknya sendiri. Kemudian sapi pun menjawabnya dengan layaknya suara sapi. Abu Nawas berkata, Abu Nawas menjawab, Harga yang pantas untukku adalah 5 dinar. 5 dinar itu pantas untukku. Mendengar suara tersebut, penjual langsung menawarkan sapinya dengan harga 5 dinar kepada Abu Nawas. Cerdas toh? Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati menerima tawaran dari penjual itu karena murah 5 dinar, bro. Setelah berhasil memperoleh sapi dengan harga yang sangat murah, Abu Nawas pun membawa sapinya ke istana dan mempersembahkannya kepada Baginda Raja yang mulia. Abu Nawas, bagaimana kamu bisa membeli sapi itu? Sapi itu kan harganya sangat mahal, gemuk. Jangan-jangan kamu pinjam uang sama kawan kamu ya? Tanya Baginda Raja. Tidak, Paduka. Hamba membelinya pakai uang hamba sendiri, jawab Abu Nawas meyakinkan kepada Baginda Raja. Lalu dari mana uang yang kamu dapat sebanyak itu? Abu Nawas ditanya oleh Baginda Raja. Hamba membelinya dengan harga 5 dinar saja, Paduka, jawab Abu Nawas dengan jujur mengatakan kebenarannya. Spontan Baginda Raja sangat terkejut, seakan-akan tidak percaya. Bagaimana bisa kamu mendapatkan sapi yang begitu besar hanya dengan harga 5 dinar? Nggak mungkin, tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan bagaimana caranya ia bisa membeli sapi dengan harga yang sangat murah tersebut. Ketika itu Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Mendengar cerita Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, ini uang 200 dinar, ambillah sebagai hadiah untukmu karena kamu telah berhasil mendapatkan sapi yang besar, yang gemuk, kata Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menerima uangnya sebanyak 200 dinar, ia segera kembali menemui penjual sapi yang buta itu. Kasihan di pasar sendirian. Hei kawan, ini 100 dinar. Aku membayar sapi untukmu yang tadi, kata Abu Nawas kepada penjual sapi yang buta tadi. Tapi bukankah tadi kamu sudah membayarnya dengan harga 5 dinar? Tanya penjual sapi. Sudahlah, santai saja bro, dan jangan banyak tanya-tanya, ujar Abu Nawas. Pokoknya ambil aja ini 100 dinar. Akhirnya si pemilik sapi pun dengan senang hati menerimanya. Sementara Abu Nawas pulang ke rumah masih membawa uang sisa sebanyak 100 dinar. Baik, dari kisah ini kita tahu bahwasanya jangan mudah putus asa sebelum dicoba. Bismillah, doa jalan dulu, kemudian Allah akan memberikan solusi terbaik dan jalan keluar kalau sudah kita jalankan. Kalau gagal ya ulangi lagi, kalau berhasil alhamdulillah. Jangan lupa berbagi sedekah kepada teman dan saudara sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Pak Haji, keluarin nafasnya, lepaskan nafasnya. Pak Haji, Pak Haji, nafasnya keluarin. Udah ya, udah. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, gimana kabarnya dan semuanya yang mendengarkan channel ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan gembira, rezekinya melimpah dan berkah. Yang belum haji semoga cepat bisa haji. Baiklah, kali ini kita akan menceritakan cerita Abu Nawas, raja sulit tidur, insomnia mungkin. Suatu malam Raja Harun Ar-Rasyid merasa sangat kesulitan untuk tidur. Tidurnya nggak lelap, dikit bangun, dikit bangun. Malam sudah semakin larut. Rasanya pengen tidur dan ngantuk. Tapi Raja juga belum merasakan ngantuk yang cukup untuk bisa tidur lelap.
Kemudian raja pun memanggil para pengawal kerajaan. Salah satu pengawal kerajaan dipanggil. "Hai pengawal kerajaan, hadir kemari." Raja pun berkata kepada pengawal kerajaan, "Begini, sekarang kamu umumkan kepada seluruh masyarakat bahwasanya raja sedang kesulitan tidur malam ini. Pokoknya barang siapa yang bisa membuat raja tertidur dengan nyenyak, tertidur pulas, maka dia akan diberikan hadiah yang sangat besar, yaitu 10 karung emas. Cepat, segera umumkan seperti itu. Saya sudah pengen tidur, ngantuk, tapi nggak bisa tidur ini." Akhirnya, kemudian pun pengawal istana mengumumkan pesan raja lewat WhatsApp. Mungkin ya sekarang WhatsApp, dulu ya pakai isyarat kepada bawahannya agar bawahannya segera lari mengumumkan ke tengah-tengah masyarakat dengan bergerak cepat untuk mengumumkan tentang kabar yang disayembarakan oleh raja tersebut kepada rakyatnya. Mendengar tentang sayembara itu, datanglah 2 orang yang kebetulan waktu itu juga sulit untuk tidur. Mereka berdua ini sangat tergiur dengan hadiah yang dijanjikan oleh raja kepada mereka. 10 karung emas, bro. Siapa yang gak tergiur coba? Akhirnya mereka memberikan pendaftaran. Mereka mendaftar untuk mengikuti sayembara tersebut. Ngomong kepada pengawal, "Saya ingin mengikuti sayembara ini." Kedua peserta itu pun akhirnya menghadap kepada sang raja. Salah satu gantian bercerita dengan cerita yang sangat menarik. Mereka berharap dengan cerita yang menarik itu raja bisa tertidur pulas dan nyaman. Namun sayangnya hal tersebut malah sebaliknya membuat gagal total. Raja sama sekali tidak bisa tertidur karena begitu antusias mendengar cerita yang sangat menarik tersebut. Sayang sekali. Sebaliknya, raja masih sangat sulit untuk tidur. Hingga sampailah saat itu gilirannya Abu Nawas. Abu Nawas mendengar pengumuman yang sangat menggiurkan juga tertarik mendapatkan hadiah. Dia memutuskan untuk mengikuti sayembara tersebut dan berusaha menghibur sang raja setelah dipersilahkan oleh pengawal kerajaan. Abu Nawas pun memulai ceritanya yang sangat mind blowing. Begini baginda raja. Jadi ceritanya pada zaman dahulu ada seekor burung yang mana dia, ada seekor semut yang mana dia sangat kurang kerjaan. Seekor semut ini itu dia lari masuk ke dalam telinga manusia, masuk ke dalam telinga, kemudian dia masuk telinga kanan, lalu dia keluar lagi. Karena kurang kerjaan, dia muter masuk telinga kiri, lalu dia keluar lagi. Kemudian dia balik masuk telinga kanan, keluar lagi. Kemudian dia putar balik masuk telinga kiri, keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Begitu
begitu aja seterusnya Abu Nawas menceritakan hal yang sama dibolak-balik aja. Ternyata hal tersebut membuat raja sangat kesal dengan kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Sama sekali tidak punya manfaat dan faedah. Menjadi raja sangat bosan. Boro-boro menarik, diambil hikmahnya saja nggak ada. Karena kebosanan sang raja, akhirnya raja menjadi semakin tidak konsentrasi mendengarkan ceritanya. Karena tidak konsentrasi, datanglah ngantuk sang raja. Karena ngantuknya, sang raja pun mulai menguap mendengarkan cerita yang membosankan dari Abu Nawas. Aku rasanya sudah ngantuk sekali. Cerita Abu Nawas bikin bosan. Tak terasa, raja pun semakin ngantuk, dan semakin ngantuk. Akhirnya tertidur pulas dan menutup matanya, tertidur. Kemudian Abu Nawas pun pulang setelah berhasil menceritakan cerita di malam itu. Pagi harinya Abu Nawas tinggal datang ke kerajaan untuk mengambil hadiah yang telah dijanjikan oleh raja kepadanya. Hadiah itu dia ambil saat memasuki istana mengendarai kereta kudanya. Ambil sebuah karung emas yang sudah dijanjikan atas keberhasilannya menceritakan cerita yang tidak manfaat dan berfaedah itu. Raja telah memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Setelah keluar dari istana, para pengawal kerajaan merasa geleng-geleng ketika melihat Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas. Baiklah kawan-kawan, dari cerita di situ kita bisa mengambil berbagai hikmah sesuai dengan latar belakang pendengar masing-masing. Ada yang mengambil hikmah, kalau mau tidur jangan main HP biar tidurnya nyenyak. Ada yang mengambil hikmah, kalau bercerita jangan baik-baik biar cepat tidur. Seperti cerita kali ini, semoga bisa mengantar Anda untuk segera tidur karena ceritanya mungkin terlalu membosankan. Tapi semoga Anda tidurnya nyenyak, pulas, dan bisa beraktivitas kembali dan bisa bangun sahur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, gimana kabarnya? Piye? Apik kabare toh? Oke. Baiklah, kali ini kita akan bercerita tentang Haji Abu Nawas. Abu Nawas sudah haji belum ya? Bentar dulu ya, tanya ke mamanya. Mak, Abu Nawas sudah haji belum? Oh, nggak tahu. Yaudah, Abu Nawas aja, gak usah pakai haji. Cerita tentang Abu Nawas aja, gak pakai haji. Cerita Abu Nawas jadi saingan Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Membangun 1000 candi dengan tangan sendiri. Bayangkan, saingan Bondowoso gitu loh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kebaikan terlimpah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Masih puasa kan? Ya. Ceritanya, suatu hari di istana yang megah, sang raja Baginda Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas datang ke istana dipanggil. Hai Abu Nawas, dengar,
Saya ingin kamu melaksanakan tugas membangun 1000 candi di sekitar istana ini. Aku menginginkan keindahan istana yang megah agar semakin megah dan indah, ujang sang raja kepada Abu Nawas. Yang sadar akan beratnya tugas tersebut, Abu Nawas pun tetap tenang, berusaha tidak gemetaran di hadapan Paduka Raja yang mulia. Ampun Paduka, hamba akan melaksanakan perintah Paduka dengan sebaik-baiknya, jawab Abu Nawas sambil memberikan senyum cerdiknya. Namun, Abu Nawas memiliki rencana tersendiri. Ketika tiba waktunya untuk memulai pembangunan 1000 candi, Abu Nawas mendatangi sang raja dengan penuh wajah keceriaan. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya saya bersedia saja membangun 1000 candi tersebut. Tapi saya mempunyai syarat kepada Paduka, ucapnya Abu Nawas kepada raja. Raja yang penasaran pun bertanya kepada Abu Nawas, emangnya apa syaratnya Abu Nawas? Kok pakai syarat segala? Dengan ekspresi yang serius menjawab tanyaan Abu Nawas. Gini Baginda, hamba ingin membuat 1000 candi jika hamba diizinkan menyebutnya sebagai Candi Kecil Harun Ar-Rasyid. Gimana? Mantap toh? Raja yang terkejut pun bertanya, apa? Namanya Candi Kecil Harun Ar-Rasyid? Kenapa diberikan nama seperti itu Abu Nawas? Abu Nawas pun menjelaskan dengan cerdiknya, walau sedikit agak memaksa sih. Gini Baginda, kalau kita beri nama candi itu dengan nama Candi Kecil Harun Ar-Rasyid, maka di benak orang-orang setiap kali melihat dan membicarakan tentang candi-candi itu akan tergambarkan betapa megah dan besarnya istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Candinya aja kecil-kecil, apalagi istananya gitu. Kalau candi dianggap kecil berarti istananya lebih megah, lebih hebat. Dengan lanjutan tersebut, akhirnya raja pun setuju untuk menamai Candi Kecil Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas pun mulai rencana cerdiknya. Rencana cerdik Abu Nawas segera terlaksana, terungkap. Alih-alih membangun 1000 candi yang besar-besar dan megah-megah, Abu Nawas malah membuat 1000 candi yang sangat kecil, mungil, hampir seukuran korek api. Ya, pantes ae bisa 1000 candi sendirian. Namun karya Abu Nawas di hadapan sang raja membuat raja heran. Karena udah kadung jadi nggak marah, cuman penasaran aja. Abu Nawas, ini sih bukan seperti yang aku bayangkan. Kok candinya kayak gini? Ucap sang raja merasa agak kecewa dikit. Dengan wajah polos Abu Nawas pun menjawab, begini Paduka, tapi Paduka yang mulia, hamba ini kan membangun 1000 candi sesuai dengan permintaan Paduka yang kemarin toh. Iya toh? Dan dengan ukuran yang kecil ini, candi-candi ini nantinya bisa ditempatkan di seluruh sudut istana Paduka, menambah keindahan dan estetik setiap tempat. Ya toh? Dan Raja Harun Ar-Rasyid pun tidak jadi marah setelahnya mendengar jawaban cerdik Abu Nawas, walaupun agak menyimpan kecewa dan kesal dikit di dalam dirinya. Ya, walaupun agak maksain sih. Terlepas apakah cerita ini benar atau cerita ini fakta dan kenyataan, namun hikmah adalah barang hilangnya orang iman yang harus kita ambil dari siapapun. Ketika kita mendapatkan hikmah dimanapun itu, ada kebaikan-kebaikan yang harus kita contoh sebagai orang muslim, maka kita harus mengambil dan mencontohnya. Apalagi di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dan lipatan pahala, tentunya kita senantiasa dan semangat melakukan berbagai kebaikan dan kebajikan, termasuk
berkata baik, tidak membuli kepada yang lain, tidak suka mencibir, tidak suka menyinyir, tetap positive thinking dan husnudzon billah ketika melihat sesuatu yang janggal. Berpikirlah positif, jangan memikir yang negatif, apalagi menggosip dan mengadu domba. Oke, selamat melaksanakan ibadah puasa, semoga sukses sampai terbenam matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, nggak tahu Abu Nawas sudah haji apa belum, nanti komen ya kalau yang udah tahu. Oke, dadah. Assalamualaikum Mbak Eji, gimana kabarnya? Masih sehat semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Fisika kuantum. Abu Nawas membagi 5 telur menjadi 3 dengan adil tanpa pecah sedikit pun. Jadi kisahnya, suatu hari Raja Harun mengumpulkan semua menterinya di istana kerajaan dan menanyakan soal tentang Abu Nawas. Hei, apakah kalian sudah mendengar nama Abu Nawas? Hanya Raja Harun mengawali pembicaraan tersebut. Seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepalanya. Pertanda mereka mengerti dan pernah mendengar nama Abu Nawas. Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas itu tinggal? Tanya raja kembali, menanyakan keberadaan Abu Nawas. Kemudian salah satu menteri maju ke depan dan mengungkapkan bahwasanya dia tahu di mana Abu Nawas tinggal. Hamba tahu di mana Abu Nawas tinggal, Yang Mulia. Di sana tuh, ke sana, terus lurus kiri, maju, terus lewat jembatan, lurus lagi. Karena raja penasaran, kemudian ingin mengetahui di mana Abu Nawas berada, raja lalu memerintahkan para pengawalnya untuk mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas dengan segera berkendara transportasi kuda. Rombongan Raja Harun pun membuat heboh para penghuni desa dan tetangga di sekitar rumah Abu Nawas tersebut. Sementara itu, Abu Nawas terlihat masih santai di rumahnya dengan duduk dengan handuk yang melilit di tubuhnya karena mau mandi, masih bau kecem. Tak lama kemudian, pengawal kerajaan berserta raja tiba di rumah Abu Nawas dan langsung menyapanya. Abu Nawas pun melilitkan handuk di badannya. Melihat penampilan Abu Nawas yang agak nyeleneh itu membuat sang raja menahan tawanya. "Siapakah kamu?" tanya raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan menyela dan berbisik kepada Raja Harun bahwa itulah yang bernama Abu Nawas yang ada di hadapan Baginda. Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh juga. "Saya adalah Dewa Bumi, wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Mendapat jawaban itu, Raja Harun kemudian meladeni dengan pertanyaan yang menyeleneh juga. "Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini. Bisa enggak kamu?" kata Raja Harun kepada Abu Nawas menantangnya. Abu Nawas yang cerdik tak mau kalah. Dia kemudian langsung memberikan jawaban yang membuat Raja Harun kagum dan terheran-heran. "Ampun Paduka yang mulia, untuk membesarkan mata prajurit Baginda Raja itu sebenarnya adalah tugas Dewa Langit. Dan perlu diketahui, saya ini adalah Dewa Bumi yang hanya bertugas membesarkan bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas adalah tugasnya Dewa Langit," kata Abu Nawas dengan pedenya, sehingga sang raja pun tertawa. Kemudian raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana.
Singkat cerita pun, ketika Abu Nawas tiba di istana kerajaan, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan sang raja, yang di situ hanya ada mereka berdua, raja dan Abu Nawas. Tak lama kemudian datanglah istri raja, yaitu Permaisuri, membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Boleh juga saya kerjain Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tolong kamu bagi 5 telur ini kepada 3 orang, yaitu saya, kamu, dan Permaisuri secara adil, tanpa ada yang dipecah, kata Raja Harun. Bisa nggak Abu Nawas? Coba. Tentu saja pertanyaan itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras, kaget. Aduh, gimana ini ya? Namun karena dia cerdas, pertanyaan itu pun langsung dijawab oleh Abu Nawas. 1 telur ini bisa untuk Baginda, karena Baginda Raja kan sudah memiliki 2 telur, ya kan? Ya toh? Kemudian 1 telur itu untuk saya, ya, karena saya juga sudah mempunyai 2 telur Baginda. Terakhir 3 telur ini jatahnya untuk Permaisuri, karena beliau kan sama sekali tidak punya telur, ya kan? Gimana Baginda? Seperti itu adil kan? Menjawab jawaban tersebut, sang raja diam sejenak, berpikir sambil melihat ke bawah. Kemudian dia pun mengerti maksud jawaban dari Abu Nawas, dan membuatnya tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Kamu cerdas Abu Nawas. Sebagai imbalan atas jawabanmu yang cerdas itu, aku akan memberi hadiah uang yang banyak untuk kamu, ungkap Raja Harun sambil tertawa lepas. Sejak saat itu pun Abu Nawas selalu diundang Raja Harun untuk menemaninya, sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas, sekaligus sebagai teman penghibur, sekaligus sebagai rame-rame, sekaligus sebagai pengambil keputusan yang sulit, sekaligus sebagai pembantu memberikan solusi yang sulit, sekaligus sebagai teman bermusyawarah. Oke, sekian cerita kali ini. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Tetaplah bermanfaat untuk sesamanya dan bermanfaat bagi orang lain, karena bermanfaat adalah suatu kemanfaatan. Iya kan? Bener kan? Iya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Please like, subscribe, and comment. Assalamualaikum guys, gimana kabar semuanya? Kemeja dilipat setelah dari jemuran. Semoga keadaannya sehat dan tetap aman. Aman badannya, aman jiwanya, aman raganya, aman tempatnya, dan yang pastinya aman isi dompetnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan kisah Abu Nawas. Dikisahkan kondisi ekonomi Abu Nawas sedang tidak baik-baik saja, sedang mengalami kesusahan, terus krisis ekonomi. Kemudian ia berinisiatif untuk mencari pekerjaan guna menafkahi keluarganya, anak dan istrinya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar untuk bisnis. Dia mengunjungi beberapa toko yang sudah dia datangi untuk melamar pekerjaan. Namun, tak satu pun toko yang berminat menggunakan jasa dan tenaganya. Maaf saja Tuan Abu Nawas, toko kami ini rasanya juga sedang sepi. Jadi kami tak mampu untuk membayarmu. Maaf ya, ucap salah satu pemilik toko kepada Abu Nawas. Hingga waktu sudah menjelang siang dan panas, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Sungguh kasihan.
Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan balik kanan pulang ke rumahnya. Ketika ia sedang menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terkantuk sesuatu. Waduh, apa ini? Kakiku sakit. Karena penasaran, Abu Nawas membungkukkan badan dan mengambil batu itu. Ternyata bukan batu, itu adalah koin penyok yang sudah karatan. Oh, koin penyok bikin kakiku sakit aja. Meski begitu, Abu Nawas memasukkan koin tersebut ke dalam saku bajunya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Sayonara. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko, yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri yang sudah akrab dengan dirinya. "Hei Abu Nawas, dari mana? Dari mana saja kamu? Mampirlah kemari," pinta pemilik toko tersebut. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilahkan untuk duduk dan minum-minum teh hangat. Kemudian setelah minum-minum teh hangat, ngobrol sana, ngobrol sini. "Ini nih, dari pagi aku sedang mencari pekerjaan, tapi belum juga aku mendapatkan pekerjaan. Repot ya," ucap Abu Nawas mengawali obrolan. "Ya, mau gimana lagi, Abu Nawas? Kondisi pasar memang sedang lesu, sedang krisis ini. Kamu sendiri lihat kan, toko saya juga kelihatan sepi," balas sahabatnya tersebut. "Oh iya, ini tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok kayak gini dan juga karatan. Nih, kalau kamu mau, ambil aja," kata Abu Nawas sambil menyodorkan koin yang didapatkan dari jalan tadi. Kemudian sahabatnya itu tampak sangat serius, mengamati, mencermati, melihat-lihat sana ke sini sudut-sudut koin tersebut. "Wah, ini kan koin barang antik Abu Nawas, yang kemarin banyak mencarinya orang-orang. Kemarin saja itu ada saudagar kaya yang datang kemari tuh. Kemudian ia katanya hendak membeli koin-koin seperti ini. Begini saja Abu Nawas, gini. Kamu kan sedang butuh uang, ya kan? Nah, ini ambil aja sebagai imbalannya. Aku kasih kamu 300 dinar dulu. Gimana?" ucap sahabatnya tersebut kepada Abu Nawas. "Hah? Yang benar saja? Ini ada harganya? Koin penyok kayak gini?" balas Abu Nawas dengan kaget. "Sok." "Ya iyalah Abu Nawas, aku serius. Aku nggak bercanda," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar kepada Abu Nawas. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang dan pergi hendak menyetar motornya. Oh, bukan motornya, jalan aja. Berencana untuk membelikan sesuatu untuk keluarganya. Namun di tengah jalan dia berpas-pasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut sebagai hidangan di keluarganya. Tapi sayangnya uang yang dia punya hanyalah 300 dinar tok. "Kamu berminat membeli kambing ini, Tuan Abu Nawas?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma ada 300 dinar, gimana dong?" jawab Abu Nawas. Ya sudahlah, nggak apa-apa, santai aja, santai. Woles bro, 300 dinar aja." 300 dinar? Benar, boleh? Akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing yang telah dibelinya dengan harga 300 dinar. Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggil olehnya. "Hei, Tuan Abu Nawas, sini. Itu kambing milik kamu ya? Bagus amat kambingnya. Ini boleh nggak saya beli untuk makanan hidangan keluarga kami nanti malam?" ucap saudagar kaya tersebut. "Boleh saja Tuan.
Tapi harganya 1000 dinar. Emang tuan mau beli? Jawab Abu Nawas asal-asalan membuat harga. Tapi tadi juga saudagar kaya tersebut menyetujuinya begitu saja. Hah? 1000 dinar? Ya udah, sini. Saya mau beli. Mau buat hidangan nanti malam. Dengan senang hati, Abu Nawas menjual kambingnya tersebut sebab ia tahu jelas akan mendapatkan untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar hasil menjual kambing tersebut. Sungguh senang, bahagia, berbunga-bunga hatinya. Saat ia hendak sampai rumah, Abu Nawas dihadang oleh sekawanan perampok. Waduh, salah satu dari mereka mengacungkan pisau belah 3 ke arah Abu Nawas. Berikan uangmu, sini, atau aku akan menusukmu, ancam si perampok itu. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya. Ayah, silakan ini, jangan tusuk aku. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela rumahnya, kebetulan dia lihat, langsung keluar dan berteriak, "Woi, apa yang kalian lakukan? Ngapain kamu di situ?" Mendengar teriakan istri Abu Nawas, perampok tersebut langsung kabur tunggang langgang, tidak melihat kanan kiri, langsung pergi tanpa mengambil langkah 1000. Langkahnya udah diambil sama itu hewan 1000 kali. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya merasa kecewa, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, bukan apa-apa. Gak apa-apa. Hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi direbut sama perampok." Abu Nawas pun segera berjalan memasuki rumahnya. Saat di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung, sedih, meratapi kejadian yang barusan menimpa dirinya. Oh, kasihan diriku ini. Mungkin uang tadi itu bukan rezeki saya, kata Abu Nawas dalam batinnya, menghibur diri sendiri. Tapi tak berselang lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Abu Nawas pun beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu tersebut. Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang antik tadi. Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Gini, tadi koin yang kamu temukan ternyata saya jual laku. Harganya 10.000 dinar. Mantap toh? Dan aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya kita bagi 2 denganmu, kata sahabatnya tersebut. Nah, tadi siang kan aku sudah memberikanmu 300 dinar, ya kan? Berarti 5.000 kurangi 300, sisanya tinggal 4.700. Nih, diterima nih, ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. Alhamdulillah, terima kasih kawan, balas Abu Nawas merasa lega karena akhirnya rezekinya datang juga. Dari kisah tersebut kita bisa tahu bahwasanya kesabaran hati menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan dan pahala juga tentunya. Oleh karena itu, kita bisa mengambil hikmah dari setiap cerita yang ada dengan permasalahan kita masing-masing. Rezeki gak akan kemana, tapi kemana-kemana pasti tidak dapat kalau itu bukan rezekinya. Jangan sampai beralasan mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Itu namanya menyempitkan keluasan rezeki dari Allah. Jangan sampai putus asa seperti itu dan tetap positive thinking, khusnudzon bila tugas kita sebagai manusia hanyalah berikhtiar saja. Jatah rezeki sudah ada dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa
like, subscribe, and comment. Assalamualaikum Pak Ji. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Gimana Mas Bro? Kabarnya sehat-sehat? Iya Pak Ji, saya kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana Pak Ji kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke guys, kali ini kita ditemani oleh Pak Haji. Ya, bersama saya Pak Haji, dan saya akan membahas cerita apalagi kalau bukan tentang Abu Nawas. Tapi sebelumnya, supaya tetap konsentrasi untuk mendengarkan ceritanya dan bisa mengambil hikmahnya, jangan lupa disiapkan kopinya ya. Iya, jangan lupa Ada Pak. kopi lah. Oh, yang kopi. lebihan buat Kopinya saya. ya saya juga minta mau. Oke, bisa aja, langsung saja kita simak cerita berikut. Kisah berjudul Raja Otaknya Jebol Karena Hakim Cebol. Jadi penasaran nih. Jebol kenapa ya? Oke, langsung saja disimak. Dikisahkan Baginda Raja sedang mengalami kebingungan yang begitu mendalam dan melama-lamakan. Pasalnya, beliau belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan berbagai usaha seperti sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Kenapa tidak memilih Abu Nawas aja, Paduka? Saran penasihat istana. Wah, Abu Nawas mah nggak mau kalau disuruh jadi hakim. Walaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim. Aku tahu sifat Abu Nawas kayak gitu. Jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja si Abu Nawas untuk mencari hakim istana. Gitu aja kok repot. Ujar sang penasihat. Wah, bener juga ya katamu. Baiklah, kalau begitu cepat panggil Abu Nawas kemari. Perintah Baginda Raja kepada pengawal istana. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya Abu Nawas tentunya. Wahai Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk menghadapnya segera, Kata mereka, para pengawal istana. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya akan dipanggil untuk dijadikan hakim istana. Dia sudah kaget. bilang saja sama Baginda Raja, aku tidak mau datang. Jelas Abu Nawas menolak permintaannya dengan halus. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda Raja menyuruh kami untuk datang ke kamu itu untuk meminta saran dari Tuan Abu Nawas. Tutur pengawal istana menjelaskan lebih lanjut. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas kembali penasaran. Gini Tuan Abu diminta sang raja saran mengenai sosok yang pantas menjadi seorang hakim. Dan Tuan Abu juga diperintahkan sekalian saja mencarikan orang yang cocok untuk menjadi hakim istana. Tutur mereka. Oh begitu, benar. Kalian kalau begitu pulang saja, nanti aku akan menyusul. Saya mandi dulu ya. Sekalian saya nanti akan membawakan orangnya. Tenang. Udah pulang saja, saya nanti nyusul. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Pilihan Abu Nawas yang sudah memilah dan memilih ternyata dapat satu juga. Namun saat mereka berdua sampai istana, Baginda Raja justru tertawa terpinggal-pinggal dan terbahak-bahak. Ternyata orang yang dibawa Abu Nawas adalah seorang yang tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas. Kamu memilih orang kerdil seperti ini dicalonkan untuk menjadi seorang hakim. Ada-ada aja kamu Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Paduka, mungkin dia memang terlihat kecil, tapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan yang lebih kecil.
timpal Abu Nawas sekenanya untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja. Tawa Baginda Raja terus terulang lagi, lebih keras dan lebih keras. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawan kamu itu yang katanya berkualitas baik. Apakah kamu orang yang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kamu ingin menjadi hakim, supaya orang-orang itu mau menghormatimu gitu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak, Paduka. Begini, saya pikir itu justru hal yang sangat menguntungkan karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, ya kan? Jawab kawan Abu Nawas juga yang sekenanya aja menjawab. Untuk ketiga kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa kembali. Ada-ada saja kawan kamu Abu Nawas. Baiklah, karena kamu ingin menjadi hakim, aku akan mengujimu dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang? Mana yang kamu pilih? Tanya Baginda Raja. Saya tentu memilih diberi uang, Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja menjadi kaget mendengarnya. Loh, kok bisa gitu? Kamu malah aneh, lebih memilih uang daripada berbuat adil. Dari sekian banyak peserta pengikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil daripada uang. Kenapa kamu malah pilih sebaliknya? Berarti kamu rela berbuat adil asalkan bisa mendapatkan uang gitu maksudnya? Tanya Baginda Raja kepada calon hakim itu. Ya, maksudnya bukan begitu, Paduka. Maksudnya begini, sifat jujur dan adil itu kan sudah melekat pada diri saya. Itu wajib, sebagai hakim harus mempunyai sifat jujur dan adil. Makanya saya harus memilih uang. Sedangkan saya orang miskin, tentu saja saya pilih uang gitu, Paduka maksudnya. Bukankah seorang yang memiliki sesuatu yang mereka tidak punya? Karena saya nggak punya uang, ya pilih uang. Jelas kawan Abu Nawas tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sambil tertawa sedikit menandakan setuju dengan pendapat tersebut. Oh begitu. Baiklah, sekarang pertanyaan kedua. Siap-siap. Ambil nafas, konsentrasi. Pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korbannya sebagai malingnya, maling teriak maling, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, terus bagaimana? Bagaimana coba cara kamu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit tersebut? Tanya Baginda Raja kepada calon hakim cebol tersebut. Itu sih mudah saja, Paduka. Suruh mereka berdua memasuki ruangan kosong. Kemudian setelah mereka berdua masuk ke dalam ruangan kosong tersebut, kita teriakkan saja, pencuri, 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 gitu. Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar. Dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Gitu, Tuan. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala dia mendengar teriakan tersebut. Dia sudah punya siap-siap dari awal. Terang kawan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas tersebut. Dan kemudian Baginda Raja akhirnya mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. Nih, ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas. Kamu, puji Baginda kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya yang terlihat kecil dan kerdil, akhirnya menyadari bahwasanya
Kebijaksanaan tidak terbatas terhadap ukuran badan, tidak tergantung terhadap casing dari luarnya. Maka teman-teman, kawan-kawan sekalian, Pak Haji sarankan kalau mau melihat seseorang, melihat jodoh itu tidak hanya dipikirkan, dipertimbangkan dari pandangan fisik saja, tapi harus melihat bobot bibit. Itu kan dulu kata-kata orang tua dulu itu Pak Haji. Sekarang mau udah pada modern, udah nggak memperhitungkan bobot bibit gitu Pak Haji. Tapi kan yang namanya bobot bibit itu masih sangat membantu gitu Mas Bro. Ya itu dulu Pak Haji, tapi sekarang anak-anak nggak mau kayak gitu. Ya harus kayak gitu dulu dong. Tapi nggak mau Pak Haji, harus mau dong. Nggak mau, harus mau. Nggak mau, harus mau. Nggak mau. Oh ya udah, kita tutup aja dulu daripada ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan lupa share, like, and subscribe. Dadah.